Kabar gembira, Persib terang-terangan incar striker lokal baru. Apakah Ramadan Sananta segera resmi? Ini penjelasannya. Bikin terharu, Bojan Hodak sudah sampaikan incaran pemain Persib ke bos TD. Ini fakta sesungguhnya. Kondisi 3 pemain Persib yang dihantam cedera, ada kabar baguskah? Bos TD akhirnya buka-bukaan soal Asnawi yang segera gabung Persib. DDS diprediksi jadi top skor Liga 1 musim ini, ternyata ini modal kuatnya. Gol roket super keren Sadil Ramdhani selamatkan timnas Indonesia, skuad Garuda ditahan Filipina. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar gembira, Persib terang-terangan incar striker lokal baru. Apakah Ramadan Sananta segera resmi? Ini penjelasannya. Staf pelatih Persib Bandung terus memantau potensi pemain dari tim junior, termasuk kemungkinan mempromosikan dan mengorbitkan striker lokal. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih Persib, Goran Paulik. Tetapi dia mengatakan, butuh waktu untuk mendapatkan bibit pemain lokal yang bisa diorbitkan di tim utama Persib. Saya baru berada di sini 2 bulan dan belum punya waktu untuk memantau pemain muda lokal. Kami sudah mengajak beberapa anak-anak untuk mengikuti latihan, tapi untuk bertanding tentu masih harus menunggu, kata Goran Paulik. Mungkin nanti di masa jeda atau di bulan Desember, Coach Boja dan saya akan memantau beberapa pemain muda, jelas Goran Paulik. Jelas di sini Persib ingin punya striker muda lokal. Jika dari tim junior tak mampu, jelas Ramadan Sananta adalah solusi. Gimana Boboto, setuju gang kalau Persib datangkan Ramadan Sananta? Silahkan komentar di bawah ini ya. Bikin terharu, Bojan Hodak sudah sampaikan incaran pemain Persib ke bos TD. Ini fakta sesungguhnya. Teddy Cahyono buka-bukaan soal masalah yang dihadapi Persib dalam upaya mendatangkan pemain anyar. Teddy mengakui, pelatih Bojan Hodak sebenarnya sudah menyerahkan beberapa nama pemain yang diminta untuk didatangkan pada jendela transfer paruh musim. Namun menurut Teddy, sulit bagi Persib mendapatkan pemain yang sesuai harapan tim pelatih, karena rata-rata masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing. Hal itu lumrah terjadi di bursa transfer pemain paruh musim. Kecuali Persib berani merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan pemain incaran. Kita tunggu sampai 28 November, sesuai arahan Bojan. Bojan sudah memberikan beberapa nama. Tapi sulit juga, karena ini sudah memasuki pertengahan musim, kata Teddy. Tetapi Teddy enggan membeberkan nama-nama pemain yang diincar oleh Bojan Hodak. Dia hanya mengatakan, beberapa nama masih terikat kontrak dengan klubnya. Beberapa pemain sudah punya kontrak dengan klubnya, ujar Teddy. Kondisi 3 pemain Persib yang dihantam cedera, ada kabar baguskah? Berbeda dengan Febri Haryadi dan Zalnando yang sudah dinyatakan sembuh dari cedera panjang yang menimpa kedua pemain tersebut, kiper Persib Reky Rahayu masih belum bisa ambil bagian dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di lapangan. Reky masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cederanya. Sebab dia kembali mengeluhkan rasa sakit di bagian lututnya. Reky sempat ikut berlatih bersama. Namun, program bersama pelatih Luizino Passos dan kiper lainnya tak mampu diselesaikan penjaga gawang bernomor punggung 34 itu. Itu adalah kali pertama Reky kembali berlatih bersama setelah absen untuk pemulihan. Akan tetapi di tengah sesi latihan, Reky mengeluhkan masih ada rasa tidak nyaman di bagian lututnya. Tampaknya masih perlu program tambahan. Reky mengeluhkan masih ada rasa tidak nyaman di bagian cederanya, kata dokter tim Persib, Raffi Giani. Kami sudah ingatkan Reky jika terasa tidak nyaman untuk memberitahu kami. Kami akan melakukan lagi pemeriksaan dan program untuk Reky beberapa hari ke depan,
tuntas Revi. Bos Teddy akhirnya buka-bukaan soal Asnawi yang segera gabung Persib. Tegas dan jelas, Teddy Cahjono buka suara soal rumor yang menyebutkan Maung Bandung membidik bek sayap timnas Indonesia, Asnawi Mangkualat. Teddy secara tegas memastikan, kabar yang menyebutkan Persib membidik Asnawi hanya sebatas rumor dan memastikan sang pemain tidak mungkin untuk didatangkan. Nggak mungkin dia kesini. Nomornya aja saya nggak punya, tegas Teddy. Sebelumnya pelatih Persib, Bojan Hodak pun membantah kabar adanya ketertarikan Persib kepada mantan pemain PSM Makassar tersebut. Bojan Hodak meyakini Asnawi tidak akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat dan cenderung lebih tertarik untuk berkarir di luar negeri. DDS diprediksi jadi top skor Liga 1 musim ini, ternyata ini modal kuatnya. Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik, optimistis David da Silva bisa menjadi pemain tersubur di kompetisi Liga 1. Menurut Goran Paulik, David da Silva sedang dalam performa yang bagus dan berpeluang besar menjadi pemain paling produktif di Liga 1 musim ini. Selain alasan teknis, Goran Paulik menyebut ada sejumlah faktor yang bisa memengaruhi bisa atau tidaknya David da Silva menjadi top skor. Salah satunya soal kebugaran. David sedang berada di perlombaan menjadi top scorer, dan saya rasa dia akan menjadi top scorer di akhir musim jika tidak menderita cedera atau hukuman kartu kuning, kata Goran Paulik. Jika dia sepenuhnya bugar, tentu saya yakin dia akan menjadi top scorer. Karena tim juga terus bekerja keras untuknya, supaya bisa mencetak gol dan tetap berada di papan atas. Tentu ini jadi peluang baginya untuk menjadi nomor 1 di musim ini, ujarnya. Gol roket super keren Sadil Ramdhani selamatkan timnas Indonesia, skuad Garuda ditahan Filipina. Babak pertama, timnas Filipina sukses mencuri gol. Berawal dari serangan balik cepat, umpan terobosan Kevin Ingerson dikirim ke balik pertahanan skuad Garuda gagal diantisipasi dengan baik. Hasilnya, Patrick Reichelt berlari menyambut bola tanpa kawalan. Finishing terukur Patrick langsung menggetarkan gawang Indonesia menit 23. Permainan Indonesia berubah lebih menyerang saat Sandy Walsh keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Asnawi Mangkualat melepaskan tendangan yang masih melambung dari gawang Filipina menit 32. Peluang dari Rafael Struijk juga melebas tipis dari gawang Filipina menit 34, skor 1-0 untuk keunggulan Filipina bertahan hingga akhir babak pertama. Timnas Indonesia akhirnya mencetak gol pada menit ke-70. Ricky Kambuaya mengirim umpan datar ke sisi kanan menuju Sadil Ramdhani. Tendangan keras kaki kiri Sadil menghujam gawang Filipina. Peluang emas Indonesia lewat Rafael Struijk pada menit ke-85. Berawal dari tendangan bebas Witan Sulaiman, bola dikirim pendek ke sisi kanan dan diterima Rafael Struijk. Tendangan Struijk berhasil ditepis kiper Nil Adharidge. Pratama Arhan hampir mencetak gol pada menit ke-89. Arhan yang tinggal berhadapan dengan kiper Filipina, tendangannya melambung dari gawang lawan. Tendangan Santiago Rublico hampir membobol gawang Indonesia tapi masih mengenai tiang menit 90. Hingga akhir pertandingan skor imbang 1-1 tidak berubah. Bagaimana menurut kalian guys penampilan timnas Indonesia? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.